Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini kita bahas mengenai tower ya, TOWR, Sarana Menara Nusantara, PT Sarana Menara Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang sewa menyewa tower telekomunikasi, menara telekomunikasi ya, BTS. Di samping juga usaha yang lain, termasuk salah satunya kabel optik, VSAT, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan telekomunikasi maupun yang tidak berhubungan dengan telekomunikasi. Ini perusahaan besar. Kalau kita lihat secara fundamental, ini perusahaan bagus. Nanti kita bahas sebentar ya mengenai fundamentalnya. Ini sekarang kita lihat dari kacamata metode Wyckoff. Metode Wyckoff itu menjelaskan bahwa pasar saham pada umumnya mengalami yang namanya fase. Ada 4 fase. Fase akumulasi, bagaimana smart money, penggerak pasar saham. Jadi pasar saham itu sebetulnya ada yang menggerakkan orang kuat ya, kuat dalam tanda kutip, kuat dalam sisi finansialnya. Karena itulah maka kita sering sebut dengan istilah bandar yang membandari, karena dia menggunakan banyak kapital untuk menjual dan membeli saham. Nah, si smart money ini akan mulai dengan mengakumulasi, mengumpulkan barang dengan secara diam-diam dalam tanda kutip, karena sebetulnya bisa juga ditelusuri, ada jejaknya. Karena bagusnya pasar saham itu semuanya serba transparan ya. Jadi kita bisa melihat jejak siapa-siapa, tidak secara detail tentunya ya, tapi kita tahu broker mana yang sedang membeli apa dengan jumlah berapa, itu bisa kita lihat secara jelas. Nah, fase yang pertama adalah fase akumulasi, mengumpulkan barang dengan harga semurah mungkin untuk kemudian nanti ada fase markup, saat harga dikerek naik, didorong untuk naik, sehingga banyak orang yang menjadi euforia, oh ini lagi bullish, semua orang berlomba untuk membeli, bahkan ketika sudah sangat tinggi masih ada yang mengejar karena berpikir akan terus naik harganya. Nah, kemudian setelah markup ada yang namanya buying climax. Buying climax itu supply-nya sudah mulai menipis, jadi sudah barangnya sudah hampir habis terbeli, maka saatnya lah untuk didistribusikan, untuk dijual. Maka ada yang namanya fase distribusi yang kemudian diikuti oleh yang namanya fase markdown, harga diturunkan. Nah, kalau kita lihat di sini dari bulan April ya, sebelum bulan Maret ya, bulan Maret ada akumulasi, kemudian ada markup di sini ya, akumulasi kemudian markup sampai bulan Mei, kemudian ada distribusi, kemudian markdown, ada akumulasi di bulan Juni, di akhir Juni, untuk kemudian di markup sampai di akhir bulan Juli, dan kemudian ada distribusi di akhir bulan Juli sampai Agustus, dan markdown sampai sekarang September. Jadi sebetulnya kalau kita lihat fasenya sekarang ini adalah fase markdown. Meskipun di sini ada sinyal beli ya, kita juga mendapatkan sinyal karena di sini kalau kita menggunakan volume spread analysis ada sinyal kuat, selling climax. Selling climax artinya barang sudah banyak kejual, sudah klimaksnya, sudah di puncaknya, sudah hampir boleh dibilang tidak ada barang lagi, sehingga saatnya untuk mulai membeli barang lagi. Jadi ada kemungkinan terjadi akumulasi. Kita boleh katakan ini adalah pre-akumulasi untuk kemudian nanti di markup. Nah, kalau kita lihat secara candlenya ini Marubozu ditutupnya ya dengan tanpa rambut dan bullish engulfing, jadi memang ada kemungkinan untuk bullish. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi ini dengan melihat bahwa candle terakhir itu bullish engulfing, sehingga untuk kita sikapinya adalah harga rebound di support kuat 590, kemudian fasenya kalau tadi sudah kita bahas ya, sudah saya bilang bahwa fasenya adalah awal mulai mengulang akumulasi. Jadi resistensi terdekatnya ada di 625 ya, di sini ya resistensi terdekatnya. Kemudian support terdekatnya ada di 590,
dan support mayornya di 570. Supportnya ada di 590 ya, dan mayornya di 570. Nah, ketika kita melakukan pembelian entry, maka kita perlu wajib menyiapkan stop lossnya. Stop lossnya bisa kita letakkan di 570 ya. Jadi ada dua skenario pembelian, skenario untuk buy on weakness, entry-nya di antara atau di seputar 595 sampai 605, stop loss-nya di bawah 585, bisa juga disiapkan di 570 ya. Target terdekatnya di 625 dan target keduanya ada di 650. Jika terjadi breakout di 630 ya. Kemudian ada skenario breakout buy on breakout. Jadi entry dilakukan jika harga tembus di atas 630. Nah, stop loss-nya disesuaikan di 615 dengan target di 650, target 1 dan target 2 di 675. Ini target yang pendek-pendek saja. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita bahas ya. Saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat berlibur. Sampai dengan besok hari Minggu untuk kemudian menyiapkan tradingnya di hari Senin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.